Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Riza Fahrizi dari kelas IT 4603. Di sini saya akan membahas mengenai tauhidullah, ma'rifatullah dan rasul serta konsep takdir. Ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu tentang makna dan jenis-jenis tauhid, makna mengenal Allah sebagai Khalik, urgensi mengenal Allah, makna dan mengenal Rasul Muhammad, makna dan jenis-jenis dan hikmah memahami takdir. Pertama, ada makna dan jenis-jenis tauhid. Jadi tauhid itu secara bahasa berasal dari kata ahad yang artinya satu atau tunggal. Kemudian dapat disimpulkan secara singkat, tauhid itu adalah pernyataan kita yang meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa dan segala bentuk penghambaan atau ibadahnya itu hanya ditujukan kepadanya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis tauhid. Di sini ada 4, yaitu tauhid rububiyah yang artinya keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam segala bentuk penciptaan dan pengaturan alam semesta. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam segala bentuk penghambaan dan ibadah. Kemudian tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam segala bentuk sifat dan nama Allah. Kemudian tauhid hakimiyah juga keyakinan kita terhadap keesaan Allah dalam segala bentuk kekuasaan dan pengaturannya di dunia. Kemudian ada makna mengenal Allah sebagai Khalik. Khalik itu secara bahasa artinya maha pencipta. Nah, penyebutan sifat Khaliknya Allah itu disebutkan sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya adalah Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Yang mana setiap ciptaan yang Allah ciptakan antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak mungkin sama, dalam arti setiap ciptaannya pasti punya karakteristik dan sifat yang spesifik meskipun itu identik, begitu. Kemudian cara meneladani sifat Khalik Allah ini bagaimana? Yaitu menciptakan hal-hal baru yang lebih kreatif dan inovatif serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Contoh nyatanya adalah Al-Khawarizmi, yaitu salah satu tokoh ilmuwan muslim yang menemukan angka 0 dan perhitungan aljabar yang dituangkan dalam buku Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Jadi kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk selalu menciptakan atau menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tidak harus selalu besar, tapi kalau itu sudah punya nilai manfaat, maka itu sudah bisa dikatakan mencerminkan sifat Khaliknya Allah, gitu. Kemudian urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah itu adalah kewajiban pertama seorang hamba sebagai muslim, yaitu mengenal Allah itu ya. Nah, caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah memahami kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kan la ilaha illallah. Nah, kalau kita kaji ini, pertama kita punya lam. Lam itu di dalam bahasa Arab punya beberapa fungsi sesuai konteks kalimatnya. Kalau di kalimat tauhid ini, lamnya berfungsi sebagai lam naf'i, artinya menolak segala sesuatu yang disampaikan. Kemudian la ilaha illa. Nah, illa itu kan isbat, artinya menetapkan hanya satu saja. Jadi lam itu menolak segala sesuatu. Kalau illa itu menetapkan hanya satu saja. Kalau dua-duanya disatukan, maka saya menolak semuanya, tapi saya hanya tetapkan satu saja yang ini, gitu. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah itu bisa dibaca dari belakang. Saya tetapkan hanya Allah saja, yang lainnya saya tepikan, gitu. Maka dengan memahami kalimat ini, tentu saja kita itu bisa menjadi salah satu cara untuk mengenal Allah, yang mana Allah itu Esa, Allah itu hanya satu, gitu. Dan makna dan mengenal Rasul Muhammad SAW. Tugasnya apa? Tugasnya seorang Rasul itu adalah sebagai saksi kepada semua manusia mengenai kebenaran rohani yang masih tertutup oleh kebodohan, tahayul, dan lain sebagainya.
sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, mengajak semua manusia untuk bertaubat dan meminta ampun atas segala dosa. Kemudian fungsinya adalah sebagai rahmat bagi alam semesta, bertablik artinya menyampaikan ajaran Allah, membawa agama yang benar, kemudian penunjuk ke jalan yang lurus. Kedudukannya, nah Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir dan diutus untuk seluruh umat manusia. Syariatnya menyempurnakan ajaran para Rasul terdahulu. Meski terdapat perbedaan, tapi inti dari semua ajaran Nabi dan Rasul itu kan tauhid atau pengesaan Allah, begitu. Kemudian ada sifat-sifat dari seorang Rasul, ada sifat wajib yaitu siddiq jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Kemudian sifat mustahil yang mana ini lawan dari sifat wajibnya yaitu kizib berdusta, khianat, kitman menyembunyikan, balodoh artinya bodoh. Selanjutnya ada makna jenis-jenis dan hikmah memahami takdir. Takdir itu kan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi baik di dunia maupun di akhirat kelak itu merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis takdir itu ada dua di sini, yaitu takdir mubram, takdir yang tidak dapat dirubah. Contohnya adalah ajal, jodoh, warna kulit, ras, dan lain-lain. Kemudian takdir mu'alaq, yaitu takdir yang dapat diubah. Contohnya prestasi, kepandaian, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain. Dan artian takdir mu'alaq ini masih bisa diusahakan gitu. Hikmah dari memahami takdir ini apa? Kita bisa melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong, menjauhkan diri dari putus asa, selalu bekerja keras, kemudian bersikap optimis, menenangkan jiwa juga bisa. Jadi kesimpulannya adalah kita pertama itu harus mempelajari ilmu tauhid dulu, kemudian mengenal Allah dan Rasulnya gitu. Karena memang hal pertama yang harus dipelajari adalah hal-hal seperti itu. Karena kalau kita nggak mengenal Allah dulu, maka ibadah kita ke selanjutnya itu adalah hampa gitu. Jadi kita harus tahu dulu untuk siapa kita ibadah, siapa yang memerintahkan kita ibadah, sehingga nanti kualitas ibadahnya pun bisa dimaksimalkan dengan setelah memahami ilmu-ilmu tersebut. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.